Kami tidak pernah sepakatan penempatan dengan Kamboja. Bahwa mereka kemudian berangkat ke sana, lalu ada yang menjadi operator judi online. Di sana mereka berangkat pakai visa turis. Visa turis, ya, visa kunjungan itu ya. Iya, visa kunjungan, bukan visa kerja. Kita harus menyelesaikan para calo dan sindikasi ya. Ini memang terus terang berat karena sudah cukup lama beroperasi dan banyak yang terlibat. Internal maupun aparat sana dan sebagainya banyak yang terlibat. Tolong dalam melayani penjemputan ketika pemulangan harus dibantu, bukan ditipu atau dimintai uang atau dipersulit atau bekerja sama dengan sindikat calo yang ada di bandara atau di pelabuhan. Saya lagi cari sistem gimana caranya seluruh petugas yang ada itu terpantau. Perlu saya mau sadap tapi izin pengadilan. Petugas saya sadap. Ketika ada masalah saya hajar. Saya nggak ada ampun kalau ini. Iya, halo pendengar dan netizen Radio El Sinta dimanapun Anda berada. Saya sekarang sudah bersama dengan Menteri Pelindungan Pekerja Buruh Migran Republik Indonesia. Mas Menteri, Mas Abdul Qadir Karding sudah hadir di studio podcast El Sinta. Kami akan membahas tentang upaya pemerintah yang terus dilakukan dalam memberikan pelindungan terhadap buruh migran kita yang bekerja di luar negeri. Saya langsung sapa, Mas Menteri, apa kabar? Baik. Assalamualaikum Mas Menteri. Waalaikumsalam. Ini kayaknya masih puasa terus kayaknya ya. Saya sampai nggak enak mau nawarin minum. Sehat selalu Mas Menteri. Puasain Mas Wiryo biar tambah melenting. Iya, tapi ini penting karena kita akan membahas tentang upaya pemerintah yang dalam memberikan perlindungan terhadap buruh migran kita. Pekerja migran. Pekerja migran, ya, tepatnya pekerja migran. Sejauh mana hal itu dilakukan saat ini, Mas Menteri? Jadi ini kan gini ya, kami ini kementerian baru. Jadi di masa Pak Prabowo ini ditingkatkan ya. Dari badan menjadi menteri. Dengan demikian itu artinya Pak Prabowo ini memang pengen fokus ada yang ngurusi pekerja migran Indonesia yang dari hulu ke hilir. Jadi gini, kalau menurut undang-undang yang disebut pelindungan pekerja migran itu adalah melindungi mereka dari sebelum berangkat, ketika ditempatkan dan mereka pulang, dan perlindungan yang itu sosial, ekonomi dan hukum. Jadi melekat itu ya, Mas. Melekat, menyeluruh. Ya, makanya kemudian Pak Prabowo membentuk kementerian khusus. Memang beliau kita tahu komitmen terhadap pekerja migran itu dari dulu cukup kuat. Ya, sebelum beliau jadi presiden, beliau sempat membebaskan orang NTT, Frida itu untuk dari hukuman mati, jadi sekarang alhamdulillah. Nah, cara upaya kita dalam melindungi pekerja migran, yang pertama kita harus memastikan bahwa yang berangkat ini harus prosedural. Karena kalau dia tidak prosedural, maka kita tidak punya data yang bersangkutan. Data bekerjanya di mana, kerjaannya apa, kontrak kerjanya seperti apa, perusahaan yang memberangkatkan apa, perusahaan yang mempekerjakan apa, itu kita tidak punya data itu, sehingga kita tidak bisa melindungi. Nah, data prosedural ini ada 5.200.000 lebih. Data yang tidak prosedural tahun 2017 itu ada 4,7 juta menurut survei Bank Dunia. Kira-kira let's say sekarang 5-6 juta mungkin bisa lebih ini. Info yang kami peroleh dari Kementerian Luar Negeri, dari atas dan sebagainya, biasanya itu 1 prosedural, 2 atau 3 unprosedural. Jadi bisa lebih banyak unproseduralnya. Nah, dengan jumlah yang banyak unprosedural ini, maka kemudian itulah 90% yang kena masalah di luar negeri, diperlakukan tidak adil, overstay, dokumen ditahan majikan, kemudian mengalami kekerasan, bekerja tidak pada perjanjiannya dan seterusnya, itu 90% unprocedural. Jadi kami harus
bangun sistem agar satu pintu masuk keluarnya itu. Makanya undang-undang kan sebenarnya mengatakan bahwa yang disebut pekerja migran Indonesia itu adalah orang yang bekerja di luar negeri dan mendapatkan upah. Clear ya? Sehingga nanti semua yang mau bekerja ke luar negeri yang termasuk mungkin magang juga harus kita perhitungkan karena kan mereka juga dapat upah di sana. Itu harus kita hitung juga nanti ke depan. Nah, sehingga nanti yang pertama pokoknya kita buat sistemnya dulu. Itu satu. Dan yang kedua kita harus melakukan apa yang disebut edukasi dan kampanye ke desa-desa terutama ya, dan di media sosial tentang bagaimana sih sebenarnya prosedur yang aman berangkat ke luar negeri. Apa prosedurnya, bagaimana caranya, itu kita harus sampaikan ke masyarakat. Oleh karena itu kami bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Naker dan Desa buat surat edaran ya untuk memastikan bahwa di desa-desa itu sebelum mereka berangkat, kan memang begitu aturannya. Sebelum berangkat dia harus persetujuan kepala desa. Nah, kepala desa inilah nanti buat perdes, ada tim di sana untuk memastikan bahwa yang berangkat ini di jalur yang benar. Lalu yang ketiga, kita harus menyelesaikan para calo dan sindikasi ya. Ini memang terus terang berat karena sudah cukup lama beroperasi dan jumlahnya banyak. Kadang-kadang juga banyak yang terlibat internal maupun aparat, mohon maaf oknum ya. Kemudian juga mungkin juga di kepala desa dan aparat sana dan sebagainya banyak yang terlibat. Lembaga-lembaga, oknum lembaga pelatihan, oknum penyalur dan sebagainya itu banyak terlibat. Maka ini secara bertahap harus kita selesaikan. Maka saya mendorong untuk ada penegakan hukum. Kita membentuk tim reaksi cepat untuk memastikan bahwa semua orang yang berangkat ini prosedural dan semua orang yang tidak prosedural kita cegah, dan yang caloknya atau sindikasinya kita akan proses secara hukum. Yang keempat, kita harus pelayanannya bagus. Pelayanan orang mau berangkat, informasinya dan sebagainya. Karena jangan-jangan mereka ini cari mudahnya karena pelayanannya ribet. Berbelit-belit, dipersulit, panjang, mahal pula. Nah ini juga harus kami evaluasi juga di internal kami. Pelayanan di pos-pos yang ada itu harus bagus. Kita berusaha untuk menggunakan digital atau pelayanan yang satu atap terpadu. Nah, jadi itu sebenarnya masalah kenapa yang harus diselesaikan untuk memperbaiki perlindungan. Tentu ada yang lain. Yang lain itu adalah sebaiknya kita mengirim yang skill. Skill terutama middle skill ke atas. Karena sepanjang kita mengirim yang low skill itu juga rawan terhadap banyak masalah di luar negeri. Termasuk bahasa ya. Penguasaan bahasa itu sangat penting. Dan mental. Jadi empat itu proseduralnya harus cegah, bahasanya harus bagus, kemudian skillnya harus bagus dan mentalnya harus bagus. Jadi 90% unprocedural itu yang di luar kendali dari kita ya, pemerintah. Nah ini kan jadi pekerjaan yang sangat penting Mas Menteri, karena berperang dengan sindikat. Karena mempersiapkan mereka pekerja migran yang dia paling tidak dokumen dan lain sebagainya, tidak ada pemalsuan dokumen, ini kan yang sering terjadi. Sindikat itu memanfaatkan itu, Mas Menteri. Nah, jadi perlunya edukasi ke mungkin di daerah-daerah kantong migran kita di sana. Memang kita lakukan itu. Sekarang ini kita proses ke sana. Semua treatment kita utamakan di kantong-kantong PMI. Kantong PMI itu bisa desa, bisa kabupaten. Nah, misalnya bisa provinsi, misalnya NTB, seluruh Jawa, ini kantong semua nih, ya. Kemudian Lampung itu kantong semua. Ini yang kita akan semua treatment dalam konteks pelindungan, pelayanan, pemberdayaan itu kita fokuskan dulu di kantong-kantong. Baik. Mas Menteri, kita langsung undang pendengar. Mas Menteri, kita beri kesempatan 2 atau 3 pendengar boleh ya? Boleh. Untuk menanyakan. Sudah ada
Mbak Sela di Jakarta Barat. Kita sapa dulu ya. Iya. Mbak Sela, halo Mbak Sela. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pak Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sela silakan. Ya, ini Pak, saya mau tanya kalau misalkan nanti nih ada kejadian permasalahan ke WNI di luar negeri, itu bagaimana ya Pak koordinasinya dengan Kedubes dan pemerintah di sana? Itu saja. Selamat siang Pak Wiryon. Iya. Baik, terima kasih Mbak Sela. Jadi jika ada persoalan di luar negeri, bagaimana koordinasinya untuk memberikan perlindungan? Ya, jadi memang kalau kewenangan perlindungan di luar negeri itu ada di kedutaan atau KJRI. Nah, kami biasanya punya atase tenaga kerja. Jadi sebenarnya kalau ada apa-apa bisa berkoordinasi dengan hotline yang ada di mana? Di KBRI. Kemenlu atau KBRI atau KJRI, atau kalau memang punya kontak bisa langsung ke hotline kita. Hotline kita nanti kita yang akan komunikasi dengan Kemenlu atau KJRI. Kita sapa selanjutnya ada Pak Dadi di Tangerang. Pak Dadi, halo Pak Dadi. Siang, Bung Widyo. Iya, siang Pak Dadi. Salam sehat, mudah-mudahan sukses ini programnya. Amin, amin. Saya mau menyampaikan begini, ini kan selalu kasus aja dari dulu nggak selesai-selesai ya. PMI itu banyak yang istilahnya terbengkalai di sana ya, penyalurannya nggak benar lewat jalur-jalur yang nggak benar. Calo ya. Mudah-mudahan begini nih Pak Menteri, kalau bisa saya mau nanya, ini sekarang ini PMI itu apakah memegang paspornya sama atau dikhususkan Pak? Kalau dikhususkan artinya pemberangkatannya misalnya lewat mana-mana aja. Jadi kan ketahuan. Pertama itu. Yang kedua, apakah semua PMI yang tercatat ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah resmi itu sepengetahuan KBRI yang ada di negaranya tersebut, Pak. Penempatan kalau ya. Bisa data semua ini pekerja yang ada di luar negeri ini, Departemen Luar Negeri sana, perwakilan itu ada datanya. Jadi untuk kontrol, Pak. Betul. Sama berapa lama dia kerja di sana, ya. Jadi untuk recek, Pak, nanti. Kalau misalnya ini kerjanya 2 tahun, nah nanti setelah 2 tahun bisa diinformasi lagi. Supaya nggak overstay di sana ya, Pak Dadi ya. Kita dapat poinnya Pak Dadi ya. Kita dapat poinnya, nanti biar ditanggapi sekaligus sama Mas Menteri. Karena tadi Mbak Sela juga sudah dijawab pertanyaannya. Kemudian ini sekaligus saya tambahkan melalui WhatsApp ya, Mas Menteri, nanti biar sekaligus ditanggapi. Dari Pak Hadiat, pekerja migran banyak mengeluhkan mengapa pekerja migran Indonesia banyak persoalan di sana. Kemudian upahnya lebih upahnya lebih murah dibandingkan pekerja migran dari negara lain. Ya, tolong ini diperjuangkan Mas Menteri supaya kita ada kesetaraan. Ya, kemudian dari Pak Lukman, inilah pentingnya edukasi kepada masyarakat supaya tidak mudah diiming-imingi kerja enak, gaji gede. Rupanya mereka adalah sindikat. Iya. Yang pertama dari Pak siapa tadi? Yang pertama dari Pak Dadi. Pak Dadi. Paspor nggak ada paspor khusus, yang ada kode khusus di paspor. Kode khusus. Tapi ini belum berlaku, baru akan kita perlakukan karena kita akan bekerja sama dengan imigrasi. Jadi yang bisa tahu hanya petugas imigrasi dan kita. Fungsinya untuk apa? Untuk memastikan bahwa dia PMI apa bukan. Oh, jadi maksudnya untuk mudah mengkoordinasikan, mudah memberikan perlindungan. Iya, nanti datanya otomatis kan. Dari data itu mudah. Kita juga tahu dia betul-betul berangkat atau tidak. Karena kan di bandara biasanya dia mendaftar, tapi sebenarnya udah ikut pelatihan, tapi nanti di bandara dia nggak berangkat. Padahal di data kita terdata dia berangkat. Ini juga untuk validasi data kita. Terus yang kedua, di luar negeri itu memang itu tugas atase dan Kementerian Luar Negeri bahwa semua yang berangkat nanti akan melapor dulu. Lalu diverifikasi dia bekerja di mana di tempat sana, perusahaannya juga diverifikasi, lalu dia kontraknya seperti apa. Jadi itu sudah, jadi otomatis kalau dia terdaftar dari Indonesia pasti di sana ditangani juga dan terdaftar di luar negeri. Sekarang juga data kita
saya kemarin baru ketemu dengan Kementerian Luar Negeri. Insya Allah kan segera kita integrasikan seluruhnya yang terkait pekerja migran, kita integrasikan dengan data kita dengan Kementerian Luar Negeri. Terus yang kedua soal apa, upah ya, standar upah. Upah itu sebenarnya gini. Kenapa kita di Arab Saudi nggak buka-buka sampai sekarang? Karena kan di moratorium tuh. Sejak 2011 di moratorium. Sampai kapan Mas Menteri? Ya, karena kita meminta memang satu, upahnya harus sesuai dengan standar yang kita tentukan. Karena kalau tidak, kasihan. Yang kedua adalah harus pelindungannya jelas by negara. Nah, kalau selama ini yang terjadi untuk Arab Saudi itu biasa langsung ke majikan. Nah, lalu kita perlakukan namanya sistem uang kanal. Jadi orang kalau ditempatkan harus diterima oleh perusahaan di sana. Perusahaan yang menempatkan ke majikan misalnya. Betul. Itu yang kita lakukan untuk menjaga, melindungi mereka. Tapi kadang-kadang begini. Kadang-kadang mereka mau cepat dan ada perusahaan lain yang tidak mau sistem ini di sana itu menerima dengan gaji lebih rendah. Misalnya kita mensyaratkan 1.500. Nah, di tempat lain hanya 1.200. Jadi ya, kayak gini-gini juga problem. Nah, tapi kita pastikan ke depan seluruh perjanjian multilateral atau bilateral, saya nggak mau ngirim kalau gajinya tidak bagus. Yang kedua pelindungannya tidak bagus, saya nggak mau. Itu yang jadi alasan sampai sekarang masih belum dicabut moratorium. Jadi enggak. Dan yang kedua sebenarnya yang bikin murah itu, mohon maaf ya, mungkin keberadaan magang ini juga harus dilihat. Karena kan beberapa negara melihat magang ini tuh sebenarnya kan cheap labor, tenaga kerja murah. Masa magang 2 tahun sih, ya kan? Nah ini mungkin pemerintah harus mengaturnya ke depan. Yang disebut magang itu seperti apa, yang disebut pekerja itu seperti apa. Karena undang-undang sudah jelas sebenarnya. Sehingga kita semua yang keluar ini terdata. Kalau sekarang kan kita nggak bisa data semua. Presiden itu kan sangat memberikan perhatian penuh terhadap perlindungan pekerja migran di luar ya. Karena kita tahu Presiden meminta juga koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Ada beberapa kasus kemarin-kemarin Mas Menteri ya, yang mungkin barangkali ini yang PR yang harus diselesaikan. Misalnya ternyata banyak yang diiming bekerja di sana, kemudian dia menjadi korban perdagangan orang. Mereka menjadi sindikat juga di sana. Online dan lain sebagainya. Yang kemudian viral di media sosial, minta pertolongan, segera dibebaskan dan lain sebagainya. Nah itu bagaimana nih Mas Menteri? Itu terjadi Kamboja, Myanmar. Paling banyak itu. Nah sebenarnya gini, saya perlu menginformasikan ke publik. Kami tidak pernah punya kesepakatan penempatan dengan Kamboja. Jadi Kamboja itu bukan wilayah atau negara penempatan PMI. Bahwa mereka kemudian berangkat ke sana, lalu ada yang menjadi operator judi online, lalu ada yang menjadi scammer, penipuan online. Nah itu yang biasanya kejadian seperti itu. Mereka biasanya, tapi kalau ini beda dengan PMI yang konvensional ini. PMI konvensional biasanya rekrutnya dari desa, lewat calo. Yang unprocedural ya. Kalau ini rata-rata lewat media sosial. Ya iming-iming gitu kan. Bahkan ada beberapa kasus kan kemudian orang yang cukup terpelajar S2 bisa kena gitu itu. Nah, itu kan sempat viral juga. Makanya ke depan saya sudah bicara dengan Pak Kapolri, itu kita harus dan Kementerian Luar Negeri harus bicarakan agak serius kalau soal ini. Ini klasternya beda nih. Ini klasternya beda. Karena memang di sana mereka berangkat pakai visa turis. Visa turis, visa kunjungan itu ya. Iya, visa kunjungan, bukan visa kerja. Nah, Mas Menteri, ada berapa negara yang aman selama ini untuk penempatan pekerja migran kita? Kalau tujuan negara kita itu kan yang paling besar hari ini Malaysia. 1.400.000 lebih. Kemudian yang kedua itu Hong Kong, Taiwan masing-masing 1 juta lebih. Baru Arab Saudi, baru Singapura, baru Uni Emirat Arab, baru yang lain-lain. Termasuk Korea Selatan itu ya? Korea, Jepang. Ya.
Brunei itu masih masuk, Oman masuk itu. Nah itu ada beberapa negara, ada 100 negara tujuan tapi sekitar ada 12 sampai 15 yang menjadi potensial ke depan. Ya. Sebenarnya semuanya relatif aman asal tadi prosedural dan punya skill. Ini yang repot kan. Sementara kalau lihat datanya itu kan gini, 80% pekerja yang kita kirim selama ini itu adalah domestic worker. Nah ini dia nih, makanya pekerja tadi domestik. ada WhatsApp yang meminta supaya ada kesamaan ya, itu rasanya sulit. Perbandingannya nggak apple-to-apple. Ya, dan masing-masing negara beda gajinya. Okay. Nah oleh karena itu salah satu caranya kita harus memperkuat perjanjian bilateralnya. Yang penting syaratnya gaji, ada pelindungan kesehatannya, ada ketenaga kerjanya, ada pelindungan jiwanya. Insya Allah itu aman. Nah Mas Menteri, ini kan Saudi ya, kita bicara Saudi. Sekarang kan masih moratorium ya. Tetapi masyarakat kita masih menjadikan Saudi tujuan mereka bekerja di sana. Iya. Ada yang sudah pulang ke Indonesia kemudian balik lagi ke sana. Nah kapan akan segera dievaluasi atau duduk bareng dengan? Kita sedang evaluasi, kita sedang kaji. Nah tapi gitu, kita akan meminta harus bagus perlindungannya, harus bagus penghasilannya. Karena kalau tidak, yang kedua jangan part time, yang ketiga harus sistem one channel. Ada. Nah jadi kenapa dulu kita tutup? Karena yang pertama gajinya rendah, yang kedua dia pelindungannya lemah. Ya. Dia langsung ke majikan Pak. Ya. Jadi ketika langsung ke majikan, gimana kita mengontrol banyak orang itu? Iya. Langsung. Iya. Nah, makanya kita pakai sistem one channel system, bahwa dia harus dikontrak bersama perusahaan nanti yang membagi. Sehingga kalau ada apa-apa kita ini sama perusahaannya. Iya. Enggak langsung satu persatu kan nggak mungkin itu. Iya. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, ke depan kita harus pastikan. Yang kedua, kita akan dorong, tapi ini sih peraturan internasional ya. Jadi sekarang ini kenapa banyak ke Arab? Karena mereka pakainya visa ziarah, calling visa. Oh iya. Nah, di Arab itu ruangnya diberi ruang. Setelah di Arab, dia dikonversi visanya menjadi visa kerja. Nah, itu nggak bisa belum bisa kita jangkau karena itu internasional membolehkan. Nah, nanti di salah satu persyaratan tambahan dari perjanjian dengan negara Arab itu harus kita dorong supaya jangan penerimaan prosedural. Yang kedua, jangan mudah memperpanjang visa. Bisa gitu ya. Bukan memperpanjang, mengkonversi. Mengkonversi. Jadi supaya lebih ketat lagi ya. Ya maksudnya jangan kalau orang umroh atau orang ziarah habis itu menetap bekerja boleh. Sementara kalau tidak ada, harusnya kalau menurut negara kita kan dia harus terdaftar dulu, iya kan? Dia harus ada perjanjian kontrak kerja, dia harus ada izin orang tuanya atau walinya, dia harus ada BPJS-nya, dia harus sehat secara jasmani maupun rohani, kan ada itu. Tapi kan kalau dia berangkat atas nama ziarah terus bekerja di sana, siapa yang bisa pantau? Nah kalau ada apa-apa kan akhirnya ke kita juga tuh. Betul, sudah pasti. Ya itu dia Mas problem Menteri, kita hari ini. Iya, bicara soal pekerja migran kan banyak kisah pilu di masa yang lalu. Kita bicara soal di masa lalu ya. Karena begitu tiba di Indonesia pun ditempatkan berbeda. Ya. Yang jemput pun berbeda. Kita banyak itu kisah seperti itu ya. Nah sekarang itu bagaimana Mas Menteri? Apakah semakin dimudahkan untuk mereka? Tidak ada diskriminasi? Nggak ada. Saya pastikan nggak ada. Saya sudah pastikan tim bahwa tolong dalam melayani penjemputan ketika pemulangan harus dibantu. Bukan ditipu atau dimintai uang atau dipersulit atau bekerja sama dengan sindikat calo yang ada di bandara atau di pelabuhan. Kalau saya temukan langsung saya pecat. Jadi keras kami soal itu hari ini. Dalam belanja masalah kita salah satunya di pelayanan. Makanya pelayanan harus bagus. Nah, dan kita harus punya SOP pelayanan di bandara mau berangkat maupun pulang. Kita punya lounge yang bisa dipakai
Dan kita memastikan bahwa yang bersangkutan misalnya menyewa bus yang tepat. Ya. Ya, pulang kampung nih maksudnya nih di bandara, dan handlingnya kita pastikan beres semua. Jadi kita punya PSI di bandara. Yang kalau ada apa-apa dengan PSI ini nanti kalau dia nakal akan kita sepanjang dia ketahuan kita akan hajar. Kalau misalnya mereka pulang melalui pintu-pintu yang biasa kita lalui gitu, tidak harus khusus gitu, itu bisa atau tidak, Mas Menteri? Atau memang harus supaya lebih terdata atau monitor? Itu tergantung bininya dari luar negerinya sana ya. Dia pekerja migran apa enggak? Karena kalau paspornya kita ada kode, gampang kan? Oh ini berarti kode. Nah, cuma memang ada yang keberatan juga kalau jalur khusus. Karena dulu tuh pengalamannya itu jalur khusus itu justru khusus itu jadi pemerasan. Nah ini saya lagi cari sistem gimana caranya seluruh petugas yang ada itu terpantau. Iya. Terpantau. Mereka kan pahlawan devisa. Kalau perlu saya mau sadap tapi izin pengadilan. Petugas saya sadap. Ketika ada masalah saya hajar. Saya nggak ada ampun kalau ini. Karena ini menangkut. Orang udah susah cari kerja. Betul. Orang pulang. Betul. Diporokin lagi kan gawat itu. Nggak boleh itu. Oke, sekarang instruksi atau perintahnya Presiden apa, Mas Menteri, berkaitan dengan selama 5 tahun dan ini sekarang mengawali 100 hari pertama, kira-kira begitu. Kita sih nggak pakai istilah 100 hari ya, tapi quick win. Nah, kita sudah alhamdulillah ini transisi bagus. Tapi perintah Presiden ada 2 sebenarnya. 1, minimalkan eksploitasi dan perlakuan tidak adil dan human trafficking yang ada di luar negeri terhadap warga kita. Yang kedua, devisa kalau bisa ditambah. Nah ini soal devisa nih. Devisa ini gini. Devisa ini memang teman-teman PMI ini itu menghasilkan devisa 251 triliun. 1 tahun. 1 tahun. Nomor 2 terbesar setelah migas. Itu nggak dikelola loh itu. Maksudnya ya udah seperti biasanya aja. Iya. Nah kalau ini dikelola dengan memberangkatkan yang skill, artinya kan gajinya besar. Berarti uang yang dikirim ke Indonesia juga pasti jauh lebih besar. Nah itu akan jauh lebih baik. Oleh karena itu kita harus kelola ini. Sehingga kalau ini dikelola skill bagus, otomatis skill bagus itu perlindungannya selesai. Aman. Yang masalah kan yang unprocedural sama yang low skill. Nah, tapi ketika ada masalah pasti larinya ke kita. Nah, terkait dengan devisa itu tadi kan 2 nih Presiden. Nah, kita memang akan membuka peluang kerja. Jadi kita ini punya job order 1,35 juta tahun kemarin. Tapi yang bisa dipenuhi oleh bangsa kita hanya 297.000. Masih ada 1 juta lebih permintaan kerja yang kita tidak penuhi. Kalau menurut saya mindset kita harus dirubah. Kita coba melihat mengirim pekerja ke luar negeri itu investasi sumber daya manusia. Tidak hanya sekedar cari karena kita kan di sana transfer knowledge. Betul. Pulang-pulang mereka sudah punya kemampuan yang bagus dan bisa kita carikan tempat, kita berdayakan. Kalau dia misalnya kerja di otomotif, kita suruh dia kerja di otomotif di sini. Kalau dia perawat, ya kembali bekerja sebagai perawat. Kemarin saya ke Jember ya. Itu di Jember, perawat yang dikirim itu kembali bekerja di tempatnya semula. Diterima. Kenapa diterima? Saya tanya kenapa kok diterima? Karena dia membawa kultur baru. Kerjanya bagus. Kultur bekerjanya bagus dan bisa menginspirasi yang lain. Nah, jadi saya melihat loh, kenapa kita ini kan penganggurannya 7,4 juta, Pak. Kenapa enggak kita coba solusi pengangguran ini salah satunya adalah penempatan tenaga kerja ke luar negeri, tapi yang skill. Mengurangi masalah dalam negeri, melakukan transfer, melakukan investasi sumber daya manusia, menambah devisa, menambah pertumbuhan ekonomi. Syaratnya pelindungannya dan pelayanan harus bagus.
Kalau hitung-hitungannya Mas Menteri, kan ada 7, sekian pengangguran ya. Selama ini kita setiap tahunnya 250 triliun dari sekitar 5 juta PMI kita yang di sana ya. Iya. Kalau dikonversi kira-kira bisa maksimal sampai berapa tuh Mas Menteri setahun? Kalau Jadi program ini berhasil ya. Kalau kita bisa misalnya mengirim, kami hitung kemarin, kalau kami bisa mengirim 425.000 setiap tahun, itu berarti devisanya itu sekitar 346 triliun. Besar betul itu. Berarti mengurangi 425 penganggur. Secara tidak langsung menambah. Secara tidak langsung ya. Menambah pertumbuhan ekonomi kita menjadi 0,56 Pak. Iya. Nah Pak Prabowo kan canangkan 8%. 8%. Tercapai lama-lama itu. Nah, kalau ini kita genjot, makanya Pak Prabowo langsung seneng. Ya. Senengnya gini. Udah, kalau begitu saya ini deh. Saya bantu untuk dana bergulir untuk pelatihan dan pemberangkatan. Ya. Nanti akan cair 45 triliun bertahap, 15 triliun dulu, dan beliau mendorong untuk dibangun pusdiklat khusus untuk 100 pusdiklat khusus untuk luar negeri. Itu nanti tersebar di beberapa provinsi atau difokuskan di daerah-daerah? Nanti kita lihat sesuai kebutuhan di daerahnya ya. Iya, sesuai kebutuhan job order kita. Oke. Saya bacakan satu WhatsApp terakhir dari Pak Indra Rukmana di Jakarta. Mas Menteri, tolong diedukasi juga para pekerja migran ini supaya mereka nggak cita-cita selamanya jadi pekerja migran. Mereka harus, kalau modalnya sudah banyak, mereka pulang kampung dan dia membangun daerah, memberikan lapangan pekerjaan, membuat lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Ya, jadi kita memang ada program namanya pemberdayaan. Semua pekerja yang pulang itu kita bantu lagi pendampingan bagaimana berusaha, bagaimana cari pasar, bagaimana akses pembiayaan, dan bagaimana membuka usaha. Itu ada program kita. Dan ada beberapa tempat jalan. Nah, saya kira bagus itu. Mereka, dan otomatis rata-rata mereka itu membantu. Membantu. Yang penting mereka berangkatnya itu skill, pulangnya itu pasti dan bagus. Prosedural itu yang penting. Prosedural. Baik, Mas Menteri, wah ini senang sekali berbincang dengan Mas Menteri ini, tapi sayang waktunya terbatas. Lain waktu ya Mas Menteri. Kita siap. Nanti kita undang ke studio Joglo. Ya? Oke ya. Oke, baik. Anytime kita. Terima kasih Mas Menteri. Pendengar dan netizen, demikian tadi wawancara kami bersama Menteri Pelindungan Pekerja Migran Republik Indonesia, Abdul Qadir Karding. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Salam.